sekaitan dengan pernyataan Yesusnya bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ada kejadian di mana seorang wanita Kanaan datang kepadanya bersungut-sungut minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus hanya mengatakan, usir, usir. Dia mengikuti kita dari tadi dengan teriak-teriak. Tapi ibu itu bersikukuh. Dia tidak ingin anaknya mati seketika itu, sehingga dia bermohon kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan. Jadi dari tragedi ini kita melihat betapa Yesus itu tegas dengan poin kedatangannya hanya untuk Bani Israel saja. Tapi ibu itu ngotot. Maka Yesus mengatakan, memberikan pengertian dan penjelasan kepada ibu, maaf ibu, mohon maaf sekali lagi, tidak layak roti yang adalah aku Yesus roti ini diberikan, yang disiapkan untuk Bani Israel itu diberikan kepada anjing. Ibu itu karena merasa dia anjing, dia mengatakan, benar Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja Tuan? Nah, lalu Yesus mengaminkan, Yesus memberikan pernyataan pengesahan terhadap ibu itu yang mengakui dirinya sebagai guguk. Maka terjadi kesepakatan bahwa sampah atau sisa makanan dari Yahudi, yaitu pembuangan-pembuangannya seperti terjemahan-terjemahan kitabnya dan seterusnya, itu bisa dimakan oleh anjing. Nah, Yesus mengiyakan, mereka sepakat. Akhirnya Yesus mengatakan, besar imanmu. Iman yang dimaksud di sini adalah kepercayaan ibu itu bahwa anjing boleh makan sampah dari meja tuannya. Akhirnya anaknya sembuh. Melihat tragedi ini, kejadian ini, Kristen hadir persis sama dengan ibu tadi. Percaya kepada Yesus, cuman Kristen 2 kali lebih daripada ibu tadi. Karena Kristen justru percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak percaya lagi kalau Yesus itu hanya sekedar roti, melainkan Yesus itu adalah si pembuat roti itu sendiri yang menjelma menjadi roti. Nah, bagaimana menurut saudara? Kalau wanita tadi disebut sebagai anjing, berarti apakah Anda rela Anda disebut anjing, bahkan 2 kali lebih jahat daripada anjing oleh Yesus? Silakan. Baik. Jadi perlu diketahui oleh 2.800 kurang lebih 3.000 orang yang sedang menyaksikan kita. Saya memang mengakui kalau Bang Zuma ini memang jago di dalam framing dan mirroring, saya akui itu ya. Oke, baik Abang, kalau Abang menelisik itu ya, itu pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, yang mana perempuan Kanaan ini dia sudah tahu siapa itu Yesus ya, bahwa Yesus itu adalah seorang yang bisa menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati, yang bisa melakukan berbagai macam mujizat. Sehingga perempuan Kanaan ini melihat Yesus, dia meminta tolong kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Anda berkata bahwa Yesus mengusir, di mana ada ayat kalimat bahwa Yesus mengusir mereka, mengusir perempuan ini? Justru yang menyuruh perempuan itu pergi adalah orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya meminta supaya perempuan itu diusir. Yesus tidak mengeluarkan statement, pergilah engkau hai perempuan Samaria, perempuan Kanaan. Ya, tetapi Yesus ketika berbicara dengan perempuan Kanaan ini, Yesus mengatakan bahwa tidak patut roti itu diberikan kepada anjing. Nah, ini luar biasa. Anda sudah framing kemana-mana, tetapi Anda sebenarnya tidak memahami makna dari kalimat itu ya, dari ayat itu. Yesus sedang mengajarkan satu pesan kepada perempuan Kanaan ini, bahwa dia itu memang diutus hanya kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, karena sudah sesuai dengan janji Tuhan bahwa
seperti kata Musa, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan ya di tengah-tengahmu. Dengarkanlah dia. Jadi Yesus ini datang untuk menggenapi semua nubuatan-nubuatan ya. Dan ketika kehadirannya membawa satu paradigma yang baru kepada orang-orang yang hadir saat itu, ketika mereka melihat pribadi Yesus ini bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi manusia yang benar-benar luar biasa yang bisa melakukan begitu banyak sekali perkara-perkara yang dahsyat. Arti kata anjing di situ itu bukan merujuk kepada anjing yang sebenarnya sesungguhnya, tetapi itu adalah satu kata kiasan ya. Dan imannya di situ adalah iman bagaimana dia mempercayai bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat-mujizat, bukan iman bahwa dia jangan muter-muter kondom, intinya kondom. Jangan muter-muter lah, intinya. Oke, intinya di situ Bang Suma sedang mirroring dan merasakan bahwa iman perempuan itu adalah bahwa dia itu adalah anjing. Abang Suma, hati-hati dengan mulutmu Bang ya. Sorry tuh saya aja abang. Semua perkataan-perkataan abang itu dicatat oleh Tuhan dan malaikat. Saya khawatir aja satu saat mulutnya abang itu akan ditampar oleh malaikat ya Bang ya. Jadi jangan terlalu sadis Jawabannya mirroring mana? ayatnya. Jawabannya mana? Waduh. Oke, jawabannya gini Bang ya. Bahwa seseorang yang tidak sebenarnya adalah orang kafir ya, perempuan ini adalah perempuan Kanaan orang kafir. Tetapi bukti di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Maka itu Yesus yang melihat iman perempuan Kanaan ini ya, Yesus memberi apresiasi yang paling tinggi. Bahkan orang-orang Yahudi pun tidak memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini. Itu satu pembelajaran bagi kita. Percaya dengan hati, percaya dengan segenap hidup kita bahwa Tuhan itu Tuhan Maha Pengasih, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya ketika Anda melihat mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan, Yesus menyembuhkan anak perwira, Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan, dan orang-orang yang bukan notabene bukan Yahudi, mereka juga mendapat kasih karunia-Nya Yesus, mereka ditolong oleh Yesus. Jadi iman di sini adalah percaya kepada Yesus yang adalah sebagai penyelamat. Kemana jawabannya dong? Saya sudah jawabannya saya sudah kasih. Oke, baik. Jadi, saudara, saya hanya berlandaskan kepada apa yang tertulis di Bible. Ketika murid-murid datang menyampaikan kepada Yesus, usirlah dia wahai Yesus, wahai guru. Yesus mengikuti enggak? Mengikuti instruksi murid. Makanya dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus mengikuti untuk mengusir wanita ini dengan berkata demikian, pergilah. Itu seibarat dengan kata, pergilah, aku ini bukan untuk kamu, aku ini untuk Bani Israel aja. Tetapi perempuan itu mendekat dan melakukan tindakan proskuneo terhadap Yesus dan mengikutinya, lalu berkata, Yesus, Tuhan tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Tapi Yesus lagi-lagi bukan mengobati. Malah Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu kemudian perempuan itu membenarkan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Ini satu kejadian yang sangat luar biasa yang harusnya saudara Kristen itu pahami. Orang sesama Yesus aja. Bang Zuma. Bentar dulu, gantian dulu. Gini Bang, orang yang sesama Yesus aja yang percaya Yesus itu bisa menyembuhkan. Remah-remah itu sampah, bos. Makanya kau belajar. Remah-remah yang dimaksud Abang, situ. ketika abang memakan, sebentar Bang,
ketika abang makan roti ya, contohnya ya, terus ada yang jatuh. Apakah yang jatuh itu sampah? Berarti Itu Anda makan sampah dong. Ya makanya belajar. Di data Remah-remah itu adalah bagian dari roti itu yang terjatuh, bukan sampah. Kalau abang berkata bahwa itu sampah, berarti Anda makan sampah dong. Saudara, Makanya berbahasa Indonesia itu yang baik dan beradab, abang. saudara, kalau sudah jatuh di meja, Kalau sampah itu sesuatu yang kotor, yang tidak layak dimakan. Tetapi kalau yang jatuh namanya remah-remah itu makanan yang tidak sengaja. Waduh. makanan, serpihan makanan atau Serpihan itu adalah bagian dari makanan yang tidak dengan sengaja jatuh. jatuh Itu jatuh dari meja makan. Oke? Jatuh Nah, dari itu meja bukan makan. sengaja dibuang, abang. Serpihan Remah-remah itu makanan, artinya sisa-sisa ketika makanan dia yang jatuh. bukan itu poinnya. Sisa-sisa makanan yang jatuh itu diidentikan dengan sampah juga boleh. Karena nggak mungkin lagi dipungut oleh orang yang makan di meja yang terhormat, jatuh makanannya, serpihan serbuk-serbuknya jatuh, tulang-tulangnya yang jatuh dari mejanya, masa dipungut lagi untuk dimakan? Gini abang. Kalau abang jadi- menarasikan seperti itu, bang. Sebentar, Jadi- bang. Sebentar, 1 menit aja. Kalau abang Jadi serpihan yang jatuh dari meja makan itu seperti tulang-tulang, bekas-bekas bungkusan dan seterusnya. Itu tidak bagian dari makanan tuan majikan. Itu udah dibuang itu. Itu sampah. Dan memang kan anjing makan sampah. Yang merupakan sisa-sisa makanan majikan. Kan itu fakta. Anda mau lari kemana perginya? Kalau Anda berbicara seperti itu, bang, berarti semua manusia di luar Yahudi itu adalah anjing. Oh, Ya, enggak termasuk dong. Anda juga. Enggak dong. Lah. Jangan Lah, Anda. apa? Lalu kenapa kamu mempercayai Isa? Oh, jangan begitu. Sekarang begini, yang datang pada Ketika Yesus Anda pada saat mempercayai Isa yang merujuk kepada Yesus. saya percaya Nabi Isa utusan bagi Bani Israel. Saya tidak datang bersungut-sungut memohon kepada dia untuk selamat. Catat itu. Saya tidak datang kepada dia berdoa kepada Allah dalam nama dia agar misalnya anak saya disembuhkan. Enggak. Ini yang diceritakan di Matius 15 ini. Yesus sudah bertemu langsung dengan wanita Kanaan. Percaya kepadanya. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada anjing. Lalu wanita itu mengatakan apa? Betul Tuhan. Tetapi bukankah anjing makan remah-remah, sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya? Maka Yesus mengatakan apa? Hai ibu besar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh nggak? Sembuh. Tapi posisi sebagai anjing berhenti nggak? Berubah nggak dia menjadi domba? Ya tidak. Tetap aja anjing. Nah makanya saya bertanya, kalau wanita Kanaan ini yang ketemu langsung dengan Yesus aja, yang diobati anaknya aja, bercakap-cakap langsung dengan Yesus aja, saling tatapan dengan Yesus aja, disebut anjing oleh Yesus, lalu kalian Kristen ini pantasnya disebut apa, Cak Ayu? Cuma ngomong ajanya sekali aja lah, jangan aja apa itu. Biasa aja Bang Yuma. Oke, saya tangkapi ya. Jadi gini bang, Lanjut. ya. Ya. Berbicara tentang Yesus dan umat Yahudi, Yesus itu memang kan diutus untuk bangsa Israel, Bani Yahudi, ya. Tetapi orang-orang yang hadir saat ketika Yesus datang yang notabene bukan Yahudi, ya, mereka juga mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya perempuan Kanaan itu. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, apa kata prajurit itu? Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Sampaikan satu patah dua kata saja maka anakku sembuh. Apa kata Yesus? Jadilah seperti imanmu, ya. Makanya iman di situ mempercayai bahwa Yesus itu sanggup menolong. Yesus itu sanggup bisa melakukan mujizat-mujizat. Bukan Yesus mengiyakan, oh ya kamu anjing, imanmu adalah anjing.
Makanya kalau framing itu Bang, jangan terlalu brutal. Hati-hati loh. Sekarang saya minta Saya hanya Anda itu. menasihati aja Abang. Sekarang saya minta Anda jujur. Yang diiyakan oleh wanita tadi apa? Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba dan tidak layak roti yang disediakan diberikan kepada anjing. Apa yang dibenarkan oleh ibu itu tadi? Ketika ia mengatakan, benar Tuhan. Maksudnya apa yang dibenarkan di situ? Ungkapan Yesus yang dibenarkan oleh wanita tadi itu yang Baik, mana? Abang, ya. Oke. Baik. Yang Yesus benarkan dari perempuan ini adalah Bukan Yesus, bukan ketika Yesus, dia berkata ibu itu. bahwa anjing pun Ibu itu membenarkan ucapan Yesus ketika dia mengatakan benar-benar tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu ibu itu mengatakan benar Tuhan. Pertanyaan saya, yang dibenarkan ibu itu terhadap ungkapan Yesus itu yang mananya? mendapat bagian daripada anak-anak itu. Inilah kalau sekolah STT. Inilah kalau ibu itu mengiyakan bahwa anjing pun mendapat bagian daripada yang dimakan oleh anak-anak. Yesus, dengar. Artinya janji itu untuk bangsa Israel. Oh mama, kenapa ini makan anjing teman-teman? Yesus tidak berkata begitu. Dengarkan ucapan Yesus dulu. Dengar ucapan Yesus. Dengarkan ucapan Yesus dulu. Ini bukan gereja, bukan tempatnya menipu. Dengar, saatnya Anda diwaraskan. Dengarkan. Yesus berkata, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Jawaban ibu itu kemudian, benar Tuhan. Pertanyaan saya, yang dibenarkan oleh ibu ini terhadap ungkapan Yesus itu yang mananya? Silakan. Apa yang dibenarkan ibu ini dari ungkapan Yesus yang mengatakan tidak pantas roti diberikan kepada anjing? Apa yang dikatakan oleh ibu itu? Benar Tuhan. Apa yang dibenarkan ibu ini terhadap ungkapan Yesus? Silakan. Artinya ungkapan Yesus bahwa roti atau bagian yang dijanjikan itu kepada anak-anak itu tidak boleh dimakan oleh anjing, ya. Yang dibenarkan ibu ini yang mana? Yang dibenarkan ibu ini siapa yang dibenarkan ibu ini, yang ungkapan Yesus yang dibenarkan ibu ini yang mana? Kan Yesus mengatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing. Nah, yang dibenarkan ibu, benar Tuhan. Apa yang dibenarkan ibu itu? Artinya bahwa roti itu untuk anak-anak. Bahwa roti itu untuk anak-anak. Ya kan? Artinya yang wajib mendapatkan roti itu adalah yang dijanjikan. Abang, saya sampaikan korelasinya Anda gini. takut mengakui? Dengarkan dulu juga. Kenapa Anda takut mengakui bahwa ibu itu membenarkan kalau dirinya disebut anjing? Kenapa? Benar Tuhan. Aku memang G. Kenapa abang ini susah mengakui itu? Apakah Anda sudah merasa kalau Anda itu juga adalah guguk? Sampai Anda tidak mau jujur? Kalau abang mau mirroring seperti itu, Anda juga guguk loh. Anda bagian dari guguk itu. Oh enggak dong, maaf ye, sorry. Oke, baik. Korelasinya Bang, gini ya, kita diskusi yang sehat dan edukatif ya Bang ya. Kalau edukatif itu jujur, kedepankan kejujuran, jangan pelintir. Baik. Yang suka melintir kan abang. Tidak patut roti dilemparkan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Nah, yang dibenarkan di sini apa? Bahwa wanita di luar Yahudi disebut jujur dong. Yang mirroring kan Anda.
Jujur Itu dong. kan bahasa Indonesia enggak? Hah? Anda belajar bahasa Indonesia enggak? Yang dibenarkan, yang Mungkin sekolahmu juga dibenarkan nggak benar oleh ya, waktu wanita ke waktu. itu, yang dibenarkan oleh wanita itu adalah ungkapan Yesus bahwa dirinya anjing. Betul tidak? Betul tidak? Tuhan Yesus ampuni semua karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya? Baik. Oke, kamu dengarkan Zuma, Dengarkan dulu ya. saya, dengarkan. Sekali lagi saya Korelasinya. tanya. Sekarang Sebentar, sekali lagi, saya sekali nggak lagi. perlu dengar Anda, bro. Emang Tidak Anda siapa? Jadi saya harus dengarkan pengajaranmu mengambil yang sesat. roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Kata wanita itu benar, Tuan. Tetapi anjing, tetapi anjing makan remah-remah sisa makanan yang jatuh dari meja majikan. Pertanyaan saya, ibu itu membenarkan kalau dirinya itu anjing nggak? Oke, saya ikuti permainanmu. Baik. Jangan ikuti saya, Anda jujur. Gini, kamu kan memaksa. Anda jujur. Kamu kan memaksa. Dengar. Kamu apa kan- apa gini yang ya. dibenarkan? Apa yang dibenarkan Baik. oleh ibu itu? Saya Kalau dirinya ngikuti. anjing atau gimana? Saya ngikuti permainanmu, Zuma. Udah turun. ngikutin ya. Jangan Saya licik, ngikutin jangan ya. mentang-mentang kau disebut anjing, kamu licik, kau di bawah. Kau ikuti permainanmu, seakan-akan kau ingin memberikan pengetahuan kepada orang lain kalau kalian itu bukan anjing dengan mengikuti saya. Kau tinggal jujur, akui bahwa memang Yesus menyebut wanita itu anjing dan wanita itu menerima kalau dia anjing. Pertanyaannya, saya tidak menuduh kalian anjing. Pertanyaannya, kalau yang bertemu Yesus aja, bertatapan mata dengan Yesus aja, diskusi langsung dengan Yesus aja, bicara dengan Yesus aja langsung disebut anjing oleh Yesus. Bagaimana dengan kalian ini disebut apa cocoknya? Masalah. Bang Juma ini yang kedua kali ya saya warning, ini saya turunkan nanti kalau bilang aja terus satu kali aja Bang Juma. Aduh ya lanjut. Jangan marah Ten ya, jangan panas. Luar biasa. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Satarip semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Bang Ertupang dibuka mute-nya. Dan kan ya teman-teman Kristen satu Kingdom persatu. jangan lupa atur sendalnya orang di bawah ya. Ada di bawah. Silakan, Ertupang. Ya, siang juga. Iya, ya Bang Juma benar dalam hal ini, ya kan? Ya jawaban perempuan itu betul, benar Tuan. Tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu betul sekali, tidak ada yang salah di situ. Nah, ini baru orang jujur. Nah, maka muncul pertanyaan abang. Saya tidak nuduh Kristen itu anjing, enggak. Wanita itunya yang anjing. Tapi permasalahannya adalah kalian juga kan bukan Bani Israel, abangku. Wanita Kanaan yang sesaman dengan Yesus aja, enggak boleh diulang katanya. Itu disebut anjing loh. Lah bagaimana dengan saudara saya Kristen yang juga bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus? Kalian ini disebut apa coba? Domba nggak mungkin, karena kalian bukan Bani Israel. Lalu disebut apa? Kalau yang hidup di zaman Yesus aja disebut anjing, maaf nih, itu data, itu dalil, bukan menghina. Lalu saudara kami Kristen ini yang bukan Bani Israel ini disebut apa oleh Yesus? Serigala berbulu domba atau apa nih? Silakan. Ya, oke. Tuhan Yesus di situ menjawab itu dengan perumpamaan gitu, karena itu di luar orang Yahudi, di luar orang Israel itu tidak patut itu mendapat bagian daripada
kedatangan Yesus gitu. Nah, jadi sehingga perempuan itu dikatakan sebagai anjing karena di luar bangsa Yahudi dan Israel gitu. Nah, tapi jawaban perempuan itu juga kan bijaksana gitu. Tetapi Tuhan, anjing-anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, artinya itu perempuan itu mendapatkan ini karunia gitu karena memakan remah-remah dari meja tuannya. Begitu pengertiannya. Dan di zaman itu ya kan belum ada Kristen, Bang. Belum ada disebut Kristen di zaman itu. Jadi jangan dipukul rata ini kalau itu Yesus menyebut apa kepada umat Kristen. Nah, itu hanya sebagai perumpamaan untuk di luar bangsa Yahudi dan Israel karena kedatangannya hanya kepada domba yang sesat gitu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Begitu Bang Juma. Baik Bang. Iya memang betul. Sekali lagi saya tidak mengatakan saudara Kristen ini yang disebut di sana, enggak. Karena Kristen memang jauh dari sana dan Kristen bukan Bani Israel. Tapi sekiranya kalian sesaman Yesus dengan keadaan kalian ini, maaf nih teman-temanku, makan anjing, ibadah minggu, tidak bersunat, kemudian menyembah Yesus, menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri, mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Yesus yang turun dalam keadaan jadi manusia. Kira-kira wanita Kanaan yang hanya sekedar minta anaknya sembuh aja dipanggil anjing, kalian ini disebut apa oleh Yesus? Loh kok ini tiba-tiba ada ngaku pengikutku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pakai namaku, tapi tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, kitabnya pula aneh-aneh, ada Roma, ada Galatia, ada Filipi. Ini siapa ini? Sekiranya kalian sesama dengan Yesus dengan pola kekristenan hari ini, wanita Kanaan terbukti dipanggil anjing. Nah, Anda dipanggil apa? Dipanggil domba mustahil. Mana ada domba Bani Israel makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Enggak ada. Nah kalian ini kira-kira dipanggil apa? Karena ada satu panggilan yang Yesus simpan untuk mereka yang nyamar-nyamar pengikut, yaitu saligala, ganas, saligala buas. Itu gelar yang belum ada jelas mengisi posisi itu. Ngaku-ngaku domba, tapi ternyata saligala. Nah ini, gelar ini ditujukan kepada siapa? Kalau wanita non-Yahudi yang bertemu Yesus, sudah dikasih gelar tuh, anjing. Nah kalau Anda, kira-kira apa? Domba nggak makan babi coy. Kira-kira saudara-saudara saya Kristen disebut apa oleh Yesus? Anda ingin mengatakan domba juga? No, ada sebutan untuk serigala yang disiapkan oleh Yesus. Belum lagi babi, ada lagi tuh Yesus sebut babi. Silakan. Oke. Jadi itu kata domba itu Bang, itu adalah itu kata sifat itu yang penurut gitu. Jadi kata domba itu bukan menyatakan itu sebagai pengikut gitu. Jadi itu kata sifat itu untuk kepatuhan gitu. Nah, kalau domba kan udah tahu lah kita ya kan, bahkan bulu-bulunya diguntingin pun dia kan tetap diam gitu ya kan. Bahkan mau dibawa ke pembantaian juga kan dia tetap diam, tidak memberontak, tidak apa gitu. Itu hanya menyatakan itu lambang kepatuhan Bang, lambang penurut. Itu. Jadi kalau umat Kristen kami disebut apa ya, kami ya jelas-jelas ya disebut ya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tidak ada kalimat yang lain daripada selain itu. Begitu Bang. Oke, saya kasih data Bang ya. Kasih data, tolong dicatat. Yeremia 50:17, Israel adalah seumpama domba.
Kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 2, di situ ada kata zon. Zon itu kambing atau kambing domba, anak keturunan Israel. Jadi kambing domba ini adalah anak keturunan Israel. Yeremia 23 nomor 2. Es domba betina, Ayil domba jantan. Kemudian yang ditemui Yesus itu bukan hanya satu-satunya kalangan domba, tetapi banyak kalangan domba yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Yehezkiel 11:17, Yehezkiel 34:13, Yehezkiel 37:21, Ulangan 33-5, Mazmur 107 nomor 2-3, Yesaya 11:12. Jadi sudah banyak Bani Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Sudah banyak domba-domba, yaitu keturunan Yakub, yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Tidak pernah digelari non-Yahudi itu sebagai domba. Yang digelari domba hanya keturunan Yakub. Sementara kalian bukan keturunan Yakub, ngaku-ngaku domba. Ngaku-ngaku domba tapi bukan keturunan Yakub, itu namanya saligala. Kalau bukan saligala, sali puding. Itu fakta, itu real. Tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana mungkin yang bukan kambing ngaku kambing, bukan domba ngaku domba? Itu nggak bisa. Karena kenapa? Terikatnya Bani Israel sebagai domba itu tidak pernah diberikan gelar itu kepada Bani yang lain. Israel nama lain daripada Yakub. Bani Israel Bani Yakub. Bani Yakub, Yakubnya sendiri disebut domba. Berarti anak-anaknya disebut anak domba. Kalau bukan anak Israel, anak Yakub mengaku domba, itulah serigalanya. Mungkin saudara boleh mengaku di hadapan kami umat Islam ini, kami domba loh, boleh, boleh. Tapi ketika Yakub datang, apakah kalian masuk dalam garis keturunan? Ketika Yesus datang, apakah kalian masuk dalam kategori domba? Kalian makan babi, kalian ibadah minggu, kalian tidak bersunat, kalian menyembah Yesus, kalian kitabnya lain daripada kitabnya Yesus. Apakah kalian domba? Tidak. Tapi kalian adalah yang ngaku-ngaku domba alias serigala. Itu fakta bang, itu fakta. Jadi yang ingin menyamakan dirinya dengan Bani Yakub bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan ateis, bukan Yahudi. Tapi mereka yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus. Itu fakta saudaraku. Semakin Anda mengaku pengikut Yesus, semakin pengikut, semakin lincah kalian ini, semakin licin kalian ini nyamar domba. Itu fakta bang, itu fakta. Silakan. Kocak ini Bang Juma ini. Oke. Iya, itu betul sekali kata abangnya kan. Itu memang itu domba-domba itu memang sudah tercerai-berai ya kan ke seluruh dunia gitu. Jadi ya memang begitu. Ini apa bunyi ayatnya gitu. Jadi ini kalau saya teruskan ini di ayat 3-nya gitu. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dan segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Nah, dia mencerai-beraikan kan itu Allah itu sendiri yang mencerai-beraikan. Bani Yakub jadi kan dikumpulkan kembali. Nah, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Bani Mereka Israel akan kan berkembang biak dan bertambah banyak. Iya betul. Ya, aku nggak salah sih itu untuk ini. Ya. Aku akan mengangkat mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak akan hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 8-nya bang. Nomor 8 dibaca dulu bang. Mohon. Nomor 8. Ya, dari yang Yeremia 23 yang barusan Anda baca. Nomor 8-nya coba dibaca. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel.
keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ya betul bang, nggak ada yang salah di sini. Jadi kaum keturunan Israel kan? Betul. Apakah Bom-Bom, apakah Edis, apakah RK keturunan Israel? Kalau merujuk pada ayat ini bang, pada saat itu betul. Tetapi kan ayatnya kan itu kan kisahnya kan tidak berhenti di sini bang. Nggak bisa. Abang, Yesus abang endingnya kan di sering Yesus. membawa itu narasi itu. Pergilah ke segala penjuru dunia. Jadikanlah mereka menjadi murid-muridku. Itulah kami bang. Nah, itulah yang Jadi- saya sebutkan Yesus non Yahudi. Itu Yesus Romawi itu. Itu bukan Yesus Yahudi, beda. Yesus Yahudi. Emang Yesus ada berapa? Ada cuma satu Yesus bang. Oh, jangan salah abangku. Jangan salah. Yesus mengatakan akan datang penyesat-penyesat memakai namanya. Kristus-Kristus palsu yang memakai namanya. Dan Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Mulai sekarang. Nun, itu detik ini juga. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Dan ketika ia datang, dia memakai namaku. Itu kata Yesus. Jadi murid-murid ketika datang orang keluar dari kubur, murid gak percaya, malah mengiranya hantu. Karena Yesus tidak pernah mengatakan begitu kepada mereka. Aku datang, begini-begini. Yesus hanya mengatakan, aku datang, aku akan berada di tengah langit. Itu kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kau percaya. Makanya bang, yang keluar dari kubur itu, yang menunggunya hanya angkatan jahat. Pergilah ke seluruh dunia, jadi karena seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain. Pengikut Yesus lain inilah yang disebut serigala berbulu domba. Itu fakta bang. Itu fakta. Betul sekali. Iya. Jadi abang udah sangat pasti sekali ini mengenai Alkitab ini. Jadi cuman sayangnya ini abang selalu dipelintir di ujungnya. Gitu. Saya lagi yang memelintir. Hebat kali bang. Iya. Gak ada yang salah dari narasi abang itu. Betul semua gitu. Cuman di ujungnya ya saya yang dipelintir gitu. Nah sekarang begini abangku. Sekarang begini. Setahu anda tahun 33 Yesus berkata, mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi. Betul. Lalu siapa yang keluar dari kubur yang dilihat oleh murid-murid? Ya itu maksudnya dia memberitakan Anda yang dia itu melintir, kan? akan Anda yang memelintir, bukan saya. Iya, itu maksudnya kan dia kan waktunya sudah genap, dia akan naik ke surga, itu maksudnya. Abangku. Yesus itu sudah mengatakan mulai sekarang, perjamuan terakhir loh itu. Perjamuan terakhir. Iya, Tinggal setelah sesaat Yesus lagi. bangkitkan, setelah itu Yesus bangkitkan cuma 40 hari dia ada di dunia ini. Setelah itu baru abangku terangkat ke atas. Kesalahan abangku itu di situ. Di mana? Murid-murid sudah kehilangan guru. Ketika huru hara penangkapan itu terjadi, sampai sang guru mengatakan, bangunlah, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kalian jangan disesatkan. Alamak. Betul. Huru hara Betul kata Yesus seperti itu. Huru hara itulah ajang perpisahan antara Yesus dan muridnya. Sehingga murid pada pulang tuh, ada yang kembali jadi nelayan, ada yang sehingga kabar burung yang ia dengarkan tentang gurunya sudah meninggal, udah lepaskan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selayaknya orang yang sudah ditinggal meninggal, tidak ada harapan bahwa dia akan kembali dalam waktu dekat, nggak ada. Tiba-tiba saja ada pemberitaan datang, mayat gurumu hilang loh. Apa kata mereka? Coba kita lihat dalam Lukas 24 nomor 9.
Mereka tidak percaya. Mereka mengatakan di data nomor 11-nya, dia menganggap bahwa itu omong kosong. Gak mungkin. Gak mungkin yang sudah mati hidup kembali. Gak mungkin, dia udah pergi. Kami gak percaya, itu omong kosong. Gak mungkin itu terjadi. Meskipun demikian, data nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi sekali ke makam tersebut. Dan benar, dia tidak menemukan Yesus atau mayat, melainkan hanya menemukan kain kafan, lalu berkata di dalam hatinya. Apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Kenapa dia bertanya dalam hatinya? Karena memang Yesus tidak pernah memberikan tanda kalau dia akan keluar lagi dari kubur hari ketiga, nggak ada. Makanya dia nggak percaya, Iya, murid-murid nggak percaya. betul. Jadi abang, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jadi siapa yang keluar? Itulah sang penyesat. Ingat bang, ingat. Di dalam KPR 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, Petrus berkhotbah Yesus yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di dunia orang mati, dan jasadnya diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Sehingga kata Petrus, yang terlanjur kau salibkan ini dilantik, dibuat menjadi Tuhan untuk kalian oleh pencipta langit dan bumi. Makanya dia keluar tuh. Dia keluar dari kubur atas perintah Tuhan langit dan bumi, supaya mampu menyesatkan orang-orang jahat, agar orang jahat menjadikan dia sebagai Tuhan. Memang Tuhan sengaja membangkitkan pengganti Yesus untuk dituhankan bagi orang jahat. Kok jauh sekali ya bang penafsirannya ke sana? Oh, enggak Bang? jauh bang. Coba anda baca KPR 236. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu Enggak. menjadi Jangan Tuhan. dulu ke sana bang. Jangan dulu ke sana bang. Kita tuntasin dulu ini masalah Yesus bangkit ini, masalah hilang ini. Yes, Iya. silakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan Ya. setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Di dalam memakai kan? Di pakaian dalam yang gua itu kan? berkilau-kilauan. Sabar bang, itu di dalam goa kan? Dua malaikat ini di dalam goa kan bang? Iya kan, dan setelah di dalam mereka goa. masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya Tetapi tentu ada di dua dalam malaikat. gua. Di dalam goa Nah, kan? Ada dua malaikat Sementara kan? mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Betul, di dalam gua. Di dalam goa. Memakai Itu malaikat. pakaian yang berkilau-kilauan. Oke. Oke, Mereka terus? sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, betul kata malaikat itu. Sekarang Ia tidak ada di pertanyaannya, sini. abangku. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana diketahui kalau itu malaikat? Bukankah iblis dilemparkan ke goa-goa yang gelap? Malaikat yang memberontak kepada Tuhan dilemparkan ke goa-goa yang gelap. Dari mana penulis tahu kalau itu malaikat? Nah, betul. Jadi, disinilah ini kekeliruan abang. Tuhan Yesus kan bukan dikubur di goa, bang. Tuhan Yesus itu dikubur di batu yang sudah dipahat. Itu Dipahat berbentuk itu goa, menjadi abangku. kuburan. Abang, apakah mungkin rasional enggak ada dua malaikat di dalam, ada beberapa Maria di dalam? Maria Yakobus, Maria Salome, Maria Magdalena, Nikodemus, Yusuf Arimatea, pada masuk ke dalam kubur. Kalau dia hanya 1x2, bagaimana bisa masuk ke dalam? Bagaimana mungkin ada malaikat? Bagaimana mungkin ada percakapan Maria dengan seorang yang dianggapnya sebagai apa? Tukang kebun. Oh enggak, kita kan
tidak tahu ukuran kuburannya itu sebesar apa. Jadi jangan mengartikan sendiri. Satu colokan, Dok. Itu berbentuk sing goa, iku nih Bang. gak Karena butuh tidak colokan mungkin iku, adaptor iku. liang kubur banyak orang di dalam. Mereka masuk, iku mereka kok loro iku, membuka noise, mereka membuka kemudian Bang Ardi noise. membuka kemudian pintu kuburan Maksudnya itu. ya, Bang? Bocah. Dan menemukan beberapa orang di dalamnya. Kita temukan beberapa orang di dalamnya. Itu kan fakta, itu real. Bumdes iki. Sehingga ketika mereka datang ke makam tersebut, ke goa tersebut, mereka tidak menemukan. Mereka tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan yang mereka temukan jadi malaikat. kotanya dibagi-bagi, Sedangkan nubuatan yang ada, Tapi nek cerita ganggu yang ini, ada jangan di sampai 2 pasangi. Petrus Nois, 2 Petrus 2 Saya turunkan dulu Bang Ardi ya. 1 sampai 4, malaikat-malaikat itu dilemparkan turun kemana? Ke goa-goa yang gelap. Ingat nubuatan Yesus? Apa kata Yesus? Mulai sekarang dunia dihakimi dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tempat di mana ia dibuang, yaitu dari kubur, dari goa. Maka keluarlah dia dari goa. Siapa? Malaikat gelap. Lalu Yesus juga memberikan nubuah. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus keluar dari perut ikan, begitu juga anak manusia ini keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 27, di situ juga imam-imam mengatakan bahwa si penyesat ini pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Suruhlah prajurit untuk menjaga makamnya, sebab kalau tidak, sangat boleh jadi murid-muridnya akan datang mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada rakyat bahwa guru bangkit. Kalau itu terjadi, maka penyesatan yang terakhir lebih apa di situ dibilangnya? Penyesatan yang terakhir lebih dahsyat penyesatannya. Lebih dahsyat. Dibandingkan penyesatan yang pertama. Maka Dan jikalau mungkin mereka akan menyesatkan ini apa? Yang hamba-hamba Tuhan gitu. menyesatkan bukan dengan pola yang diceritakan oleh gereja mula-mula. Yesus bangkit dari kubur untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah penyesatan yang lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Ya, betul. Nah, itu dia. Tapi itu belum terjadi, Bang. Itu belum terjadi. Jadi yang selama ini Anda ajarkan bahwa dosa-dosa manusia sudah ditebus dengan bangkitnya Yesus dari kubur itu apa? Iya, penyesat yang itu yang mengaku-ngaku Tuhan Yesus yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat itu belum terjadi, Bang. Itulah yang Nanti. keluar dari kubur, yang mati disalib untuk dosa-dosa kalian, yang datang kepada Paulus mengajarkan penebusan dosa dengan cara mengimani dia sebagai Tuhan langit bumi, turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa para penjahat. Itu kan pikiran abang sendiri. Oh, tidak itu. Mana bisa, ada Bang. dalilnya itu, Bang? Loh, tidak bisa. Anda baca di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang telah dinubuatkan Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membatalkan hukum-hukum, membatalkan kemudian kurban hari-hari, dan juga melawan perkataan yang maha tinggi. Baca Daniel 7:25, Daniel 11:31 dan seterusnya. Itulah faktanya. Makanya kebangkitan Yesus itu menurut ahli Taurat di Matius 27 adalah alat yang dipakai untuk menyesatkan manusia lebih dahsyat daripada penyesatan iblis mengeluarkan Adam dari Gan Eden. Kenapa bisa saya katakan begitu, Bang? Dengarkan saya. 1 menit paling lama. Ketika Adam berhasil dijatuhkan oleh iblis, Adam dilemparkan Tuhan ke dunia. Apakah dia sudah neraka? Belum. Masih ada potensi untuk bertobat. Tapi ketika iblis menjatuhkan manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur dan mati dalam iman itu, maka dia dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Maka dikatakan penyesatan yang terakhir ini tentang kebangkitan ini lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan yang dilakukan iblis terhadap Adam
yang Tuhan lemparkan kemudian mereka keluar dari surga. Kenapa? Adam dilemparkan keluar, masih ada kemungkinan untuk bertobat. Tapi ketika orang-orang diajarkan untuk mengimani Yesus, Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh, bangkit hari ketiga, mereka yang percaya itu mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu fakta, itu real. Penyesatan yang kedua itu yang terakhir itu lebih dahsyat. Kata Matius 27. Silakan Anda renungkan. Saya hanya membacakan terserah data. Bang lah. Tapi kalau saya bilang itu kan belum terjadi Bang. Ya kan itu masih nubuatan itu. Jadi itu nanti pada akhir zaman itu baru akan muncul itu penyesat itu yang dahsyat itu. Begitu Bang pengertian kami Bang. Saudaraku, boleh sah-sah saja, silakan. Tetapi faktanya adalah Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini siapa? Ahli Torah, orang Farisi. Ya. Apakah ahli Torah orang Farisi adanya di akhir zaman? Kan tidak Bang, adanya di zaman Yesus. Dan Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari. Ini tanda untuk siapa? Orang Farisi kan? Ahli Taurat kan? Kapan itu? Iman itu Bang. Kapan kebangkitan anak manusia? Zaman itu Bang. Kenapa akhir zaman? Betul, kalau itu sih ya memang zaman itu. Nah. Nubuatannya itu maksud saya itu nanti pada akhir zaman gitu. Kalau nubuatan yang Anda maksud akhir zaman itu, ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini harus kita terima dengan telaah ilmu yang mendasar. Guru, Matius 24 nomor 3, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan apa? Tanda kedatanganku. Dia tidak mengatakan aku akan datang dalam rupa suara dan cahaya. Tidak, tapi dia mengatakan tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dan memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum pernah datang sejak ia terangkat ke langit. Nah, lalu dia mengatakan apa? Ketika aku yang datang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku, seluruh manusia akan meratap. Apakah sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, yang datang di Pulau Patmos, sungguh bukan Yesus. Jangan kau percaya. Kapan Anda percaya Bang? Kebangkitan hari ketiga itu adalah Yesus. Maaf. Berarti Anda adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Ayo. Sekarang di mana posisi Anda? Kalau kami umat Islam, Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27 sampai 33. Itu pantas kami terima bahwa kedatangan manusia yang tadinya ingin disalibkan itu datangnya bersama dengan tanda-tanda akhir zaman. Sedangkan kalian, datangnya anak manusia ini, tanda-tandanya adalah keluar dari kubur. Itu tanda untuk angkatan jahat. Saya simpulkan, tanda untuk angkatan jahat, anak manusia keluar dari kubur, di tengah-tengah kuburan. Sedangkan tanda untuk orang benar, anak manusia akan tampil di tengah-tengah langit. Berbeda. Oke, pertanyaan saya sekarang ini buat Bang Juma nih. Silakan. Ya. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri di dunia ini selama 40 hari lamanya gitu. Dan ini berkumpul dengan murid-muridnya dan dan berbicara dengan murid-muridnya. Itu siapa itu? Oke, baik Bang. Saya kasih data kepada Abang di data Matius 23. Kalau Anda bertanya itu siapa? Kita lihat bagaimana Yesus mengutuk Bani Israel, keturunan mereka. Sampai Yesus mengatakan apa? Pesan terakhir, ungkapan terakhir, luapan terakhir Yesus. Setelah dia disiksa, teraniaya, diasingkan, diusingkan, dan dipusingkan oleh umatnya sendiri. Apa kata dia? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Lalu Anda mengatakan setelah itu dia masih dilihat 40 hari 40 malam. Bagaimana bisa? Kontradiksi. Justru ketika awal bencana dimulai adalah ketika tanda untuk angkatan jahat ini berlaku. Kan tadi tanda angkatan jahat, Bang. Jadi angkatan jahat minta tanda. Tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Setelah anak manusia ini keluar dari kubur sebagai tanda angkatan jahat, yang percaya siapa, Bang? Bani Israel? No, murid-muridnya tidak percaya. Kalaupun ada yang percaya, apa kata Yesus? Mereka, dia, sang Kristus palsu, melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kedua kalinya, bahwa apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di bilik, jangan kamu percaya. Ingat ketika Yesus tiba-tiba muncul di bilik minta ikan kering, ikan goreng. Ingat kata Yesusnya, jangan kau percaya. Kalau ada yang datang kepadamu minta madu, minta ikan goreng, minta pinjaman, minta celana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tiba-tiba munculkan shalom alaikum. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Murid-murid kaget. Sehingga orang itu mengatakan apa? Ada apa dengan kalian? Aku ini Yesus loh. Lihat tanganku, rabalah aku, inilah kakiku. Orang-orang tidak percaya, murid-muridnya masih ragu. Bagaimana mungkin? Guru kita bukannya sudah dibunuh? Kok bisa ada tiba-tiba di sini? Mereka ragu. Sehingga oknum itu mengatakan apa? Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Dikasihlah mungkin ikan goreng. Lalu dia bertanya, apakah kau masih heran? Apakah engkau masih ragu? Apakah hantu makan ikan goreng? Katanya, hantu tidak makan ikan goreng, berarti aku ini adalah gurumu. Percaya sama aku gurumu. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang ragu. Karena kenapa? Ini bukan Yesus. Yang keluar ini bukan Yesus dari kubur. Nah, apa pola sederhananya, Bang? Yang mengajarkan kekristenan, yang mengajarkan Katolik Protestan di Nusantara ini bukan Bani Israel. Artinya apa? Ada tongkat estafet yang terputus antara pengajaran si mayat yang bangkit pada hari ketiga, nyebrang sampai Roma Yunani, tidak diajarkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, melainkan antikristus yang dilantik padanya orang yang keluar dari kubur sebagai Tuhan, mengajarkan kepada Bani di luar Bani Israel untuk menjadi pengikutnya. Baca kisah para Rasul 17:14, bagaimana Paulus in the gang sampai ke Roma, sampai ke Athena, mengajarkan tentang manusia yang bangkit dari kubur ini untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Nyebrang sampai ke kerajaan Belanda, nyebrang sampai ke Jerman, nyebrang sampai ke Inggris, Portugis, lalu kemudian nyebrang sampai ke Nusantara melalui penjajahan. Tidak ada Bani Israel yang turun secara akademik dari sinagoge-sinagoge yang ada, dari Mikdas yang ada di Yerusalem, yang meneruskan kemudian perjalanan sampai ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan. Tidak ada.